Misi Penyelamatan 311. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Di alam liar, Luo Feng dan 8 budaknya menunggu dengan sabar. Luo Feng, bajingan-bajingan itu pasti menyembunyikan sinyal mereka, dan mereka menggunakan sistem kamuflase, sistem pengawasan negara tidak dapat mendeteksi mereka. Babata jelas tidak puas. Oh, tunggu. Ada apa? Luo Feng mendengarkan dengan saksama. Aku menyadari bahwa ada sistem AI yang telah meretas jaringan satelit bumi. Hehe, dan itu sedikit pang. Babata jelas bersemangat. Oh, aku menemukannya. Level AI ini mungkin sesuai dengan AI level dasar. Ia telah memasuki jaringan bumi. Titik masuknya adalah Amerika Selatan, kota markas Brasilia. Amerika Selatan. Luo Feng menyeringai sedikit dengan senyum dingin. Hua, sebuah kapal muncul di udara di sampingnya, pintu kabin terbuka secara otomatis. Ayo pergi, perintah Luo Feng. 8 budak besar mengikutinya ke dalam kapal. Terbang dari Asia ke Amerika Selatan, meskipun kecepatan Luo Feng luar biasa, itu masih akan memakan waktu cukup lama. Namun, menggunakan kapal alam semesta sangatlah cepat. Sama seperti keluarga Nuolan San, kapal Luo Feng secara alami memiliki sistem dan kemampuan penyamaran sinyal dan kamuflase sendiri. Dengan babata di sekitar, kapal Luo Feng dapat menyamarkan dirinya lebih baik daripada milik keluarga Nuolan San. Amerika Selatan, kota markas Brasilia. Villa yang diambil alih Tuo Leiwu dan anak buahnya berjarak sekitar 60 km, kapal itu mengapung. Ingat, tidak seorang pun boleh meninggalkan tempat lebih dari 100 meter dariku. Luo Feng menatap dingin ke 8 budak besar itu, pada saat yang sama, tidak seorang pun boleh bersuara, mengerti? Mengerti, 8 budak besar itu menjawab. Bagus sekali, ayo pergi. Luo Feng terbang keluar dari kapal terlebih dahulu dan 8 budak besar itu mengikutinya. 9 dari mereka dengan cepat menuju ke villa itu. Tim elit kecil itu mungkin tidak akan pernah menduga bahwa dengan teknologi mereka yang jauh lebih maju daripada bumi, satu-satunya alasan mengapa mereka akhirnya ditemukan adalah karena AI mereka telah meretas sistem jaringan bumi dan ditemukan. Tidak ada cara lain, dibandingkan dengan Babata, bahwa kemampuan AI jauh lebih rendah. Itu villa di depan. Babata mengingatkan, Luo Feng dan 8 budak besar melayang di udara. Namun, cahaya di sekitar mereka agak melengkung, menyebabkan 9 orang yang melayang di udara tidak terlihat oleh orang-orang di distrik di bawah mereka. Kamuflase semacam ini murni hasil dari studi sistem cahaya untuk menyembunyikan diri dari pandangan. Namun, bagi para pejuang dan yang kuat, selama jaraknya dekat, mereka benar-benar bisa merasakan energi satu sama lain. Babata, apakah kamu sudah memeriksa situasi di dalam? Tanya Luo Feng. Radius sistem pemindaianku adalah 20.000 meter, mengapa kau tidak melihat dari mana sistem pengawasan keamananku berasal? Itu sebenarnya diambil dari kapal planet Yunmo. Babata sangat percaya diri, saat itu di Pulau Berkabut, ia mengandalkan sistem pengawasan keamanan ini untuk memindai kekuatan, potensi, bahkan keluasan otak setiap manusia yang ia pindai dari jauh. Kapal, planet Yunmo, kapal Huyanbo, seberapa canggih sistem pengawasan keamanannya? Memeriksa sekelompok prajurit tingkat bintang 9 terlalu mudah. Hehe, mereka bahkan memasang mekanisme pertahanan. Haha, di hadapanku, itu semua hanya lelucon. Hoho, lihatlah 15 prajurit tingkat bintang 9, 19 prajurit tingkat bintang 8, 26 prajurit tingkat bintang 7. Keluarga Nuolan San memiliki total 60 orang. Yang ditangkap, mereka adalah pemimpin dari 5 negara besar bersama dengan istrimu Susin, dan adik laki-lakimu Luo Hua. Babata dengan mudah memindai. Semuanya, selama masih dalam area 20.000 meter, 20 km, dia bisa dengan mudah memindai semuanya dengan jelas. 60 orang, alis Luo Feng berkerut, 15 di level bintang 9 dan 45 di level bintang 7 dan 8. Kekuatan mereka 2 kali lipat darinya. Luo Feng tidak tahu, ada kelompok terpisah yang terdiri dari 20 orang yang berada di sebuah kapal yang meninggalkan bumi, menuju koordinat yang diberikan Luo Feng, siap untuk mencari tubuh binatang bertanduk emas. Babata, berikan aku lokasi spesifik semua orang beserta seluruh cetak biru Villa Del. Luo Feng sangat jelas, dia harus sangat berhati-hati dalam misi penyelamatan ini, sedikit saja kesalahan akan mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan.
Dalam waktu singkat, mulai sekarang, aku akan memberimu perintah melalui komputer kuantum ini. Tatapan Luo Feng menyapu melewati 8 budak besar, kalian harus ekstra hati-hati. Dimengerti, Tuan. 8 budak besar itu menjawab dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi. Luo Feng memberi perintah melalui babata ke komputer kuantum mereka. 8 budak besar itu bahkan tidak menjawab, mengikuti Luo Feng ke dalam villa, 9 budak itu mencapai kaki tembok. Kalian berempat akan tetap di sini dan berjaga, bersiaplah untuk perintah. Luo Feng memerintahkan, keempatnya mengangguk, tidak berani bersuara. Sisanya akan mengikutiku. Luo Feng juga tidak bersuara, hanya mengarahkan. Luo Feng dan keempat lainnya diam-diam mulai memasuki villa besar yang telah ditaklukkan, untungnya dengan pemindaian dan pengawasan babata, posisi dan gerakan siapapun semuanya berada dalam genggamannya. Satu-satunya hal adalah, Luo Feng masih tidak berani ceroboh, bahkan mengendalikan detak jantungnya sampai berhenti sejenak, bagaimanapun juga, yang terlemah di pihak musuh masih setidaknya level bintang 7. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat waspada. Bahkan detak jantung pun dapat membangkitkan kecurigaan dan perhatian mereka. Mengendalikan detak jantung seseorang untuk berhenti sementara bukanlah hal yang sulit, petarung tingkat pelajar biasa dapat memperlambat detak jantung mereka, petarung penjelajah bintang bahkan dapat menghentikan jantung mereka selama setengah jam, apalagi Luo Feng yang merupakan pembaca roh tingkat bintang 1. Ia bahkan dapat menghancurkan jantungnya dan tidak akan terjadi apa-apa. Ada seseorang yang menuju ke sini, ia akan menemukanmu dalam waktu sekitar 1,1 detik. Di sebelah kiri, 52 meter jauhnya ada seseorang yang menuruni tangga. Di depan, ... Peringatan babata yang sering membuat Luo Feng dan keempat lainnya sangat gugup dan berhati-hati. Di dalam villa, di sebuah gedung tertentu, sebuah kamar mewah di lantai 3, ada 2 petarung tingkat bintang 9 yang berjaga. Di dalam kamar, Tuo Leiwu duduk bersila, saat ini di dalam alam semesta virtual melaporkan situasi tersebut kepada kepala keluarga. Leluhur kepala, penjaga Nuolan San Rongzi memimpin tim kecil dan saat ini sedang menuju ke tujuan, saya perkirakan mereka akan sampai 15 hari kemudian. Tuo Leiwu berdiri tegap, matanya dipenuhi kegembiraan dan kekaguman, siluet manusia di layar di hadapannya adalah pria dengan kekuasaan dan wewenang tertinggi di seluruh keluarga Nuolan San. Tuo Leiwu dipenuhi dengan kebanggaan dan gairah yang besar. Bisa bertemu dengan pendiri keluarga, ini adalah suatu kehormatan. Orang harus tahu bahkan pewaris elit pula hanya bisa bertemu Nuolan San untuk pertama kalinya juga karena kejadian ini. 15 hari, tatapan Nuolan San dingin, sudut mulutnya sedikit melengkung. Baiklah, saat ini Anda memiliki posisi, Kapten Agung, kan? Nuolan San berkata dengan santai. Ya, leluhur kepala. Tuo Leiwu berkata dengan hormat. Setelah masalah ini selesai, Anda akan dipromosikan menjadi komandan. Nuolan San berkata langsung, dan dianugerahi medali keluarga. Tuo Leiwu dan yang lainnya semuanya adalah orang luar, oleh karena itu biasanya posisi tertinggi yang dapat mereka capai adalah sebagai komandan. Tentu saja, jika mereka mencapai level semesta, mereka akan menjadi sesuatu yang diperjuangkan oleh Kekaisaran Kaluo, Kekaisaran Silver Blue, Del. Tetap berada dalam keluarga Nuolan San, mereka tentu akan menerima posisi yang lebih tinggi, bahkan sebanding dengan para kepala suku. Tuo Leiwu tampak senang dan bersemangat, menjawab dengan keras, ya, leluhur kepala. Di bumi, berhati-hatilah dengan para pemimpin dan sandera yang ditangkap, jangan biarkan apapun terjadi. Nuolan San memperingatkan, leluhur kepala, pasti tidak akan ada yang akan mengganggu rencana, aku jamin dengan nyawaku. Tuo Leiwu sangat percaya diri menghadapi leluhur utama. Nuolan San mengangguk sedikit. Dia merasa puas dengan cara bawahannya menangani masalah dengan serius. Luo Feng, di depanmu 150 meter di depan, adalah tempat di mana mereka menahan para pemimpin dari 5 negara besar dan Su Xin dan Luo Hua. Saat ini, kita tidak dapat mendekat lagi, level itu adalah tempat di dalam villa dengan jumlah petarung terbanyak. Tim kecil keluarga Nuolan San yang beranggotakan 60 orang, 32 diantaranya berada di level itu. Termasuk 9 orang yang berada di level bintang 9. Babata memperingatkan Luo Feng, seluruh villa itu sangat besar, jumlah orang lain di area lain tidak dianggap banyak sama sekali. Luo Feng tidak punya pilihan selain mendekat secara bertahap. Tempat tawanan dijaga oleh 2 penjaga level bintang 9. Babata memperingatkan,
orang lain yang menjaga agak jauh. Pikiran Luo Feng bergerak, tanaman merambat kontak awan dengan cepat menutupi wajahnya. 1. Untuk keselamatan, 2. Dia tidak ingin orang-orang keluarga Nuolan San tahu bahwa dia adalah Luo Feng. 150 m, kalian semua berada di level bintang 9, kecepatan terbang di dalam ruang angkasa dapat mencapai maksimal 150.000 meter per detik. Di bumi, karena hambatan udara, kalian akan jauh lebih lambat. Namun, kalian masih dapat mencapai 50.000 meter per detik. Sekarang saya meminta kalian semua untuk mencapai dalam jarak 150 meter dari ruangan itu dengan kecepatan tertinggi kalian. 2 dari kalian akan bertugas untuk menjepit para penjaga sementara 2 lainnya akan bertugas menyelamatkan orang. Perintah Luo Feng dikirimkan ke komputer kuantum mereka. Keempat budak besar itu mengangguk. Lalu, Luo Feng menatap gedung di depannya, matanya menyipit, ayo kita lakukan. Keempat budak besar, prajurit level bintang 9, dan Luo Feng. Keempat budak itu memiliki kecepatan terbang sekitar 50.000 meter per detik, meskipun Luo Feng hanya seorang bintang level 1, namun dengan mengandalkan senjata roh level 3 Soaring Shuttle bersama dengan kesadaran yang tinggi, kecepatannya masih bisa melebihi 20.000 meter per detik. Di dalam ruangan, Su Xin, Luo Hua dan para pemimpin dari 5 negara tersebar di berbagai sudut ruangan, tidak ada apa-apa selain selimut yang tersebar di lantai. Apa yang kalian lihat? Seorang penjaga yang duduk di kursi menatap para pemimpin Eropa, menunjuk sambil mendengus, seseorang seperti kalian, seorang pemimpin negara. Namun, harus kukatakan, bumi kalian hanya sebesar ini, untuk benar-benar memiliki begitu banyak negara. Dalam peradaban tingkat rendah di alam semesta, mereka biasanya berisi beberapa galaksi, jutaan planet kehidupan. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, gemuruh, dinding itu hancur berantakan dengan keras. Seorang pria besar yang kuat dan kokoh dengan kepala singa mengenakan baju perang bergegas masuk, segera mencapai tepat di depan penjaga. Jarak 150 meter, 50.000 meter per detik. Apa artinya? Lebih cepat dari sekejap mata. Karena terlalu cepat, lebih cepat dari kecepatan suara berkali-kali lipat. Saat kedua penjaga merasakan aura yang kuat, keempat budak itu hanya memiliki jarak 10 meter di antara mereka. Setelah itu, mereka segera terlibat dalam pertempuran. Apa? Luo Hua dan Su Xin menatap. Dua tanaman merambat panjang dengan ganas bangkit dari tanah dan melilit mereka, daun-daun melilit mereka secara terpisah. Luo Feng mengendalikan 7 tanaman merambat dan memisahkan mereka melilit 7 sandera. Orang harus tahu saat itu selama insiden pulau berkabut, jumlah tanaman merambat kontak awan sudah banyak, apalagi tanaman merambat kontak awan tingkat bintang 3 yang saat ini. Mengenai kecepatan pertumbuhan tanaman merambat kontak awan saja, tanaman merambat milik Luo Feng memang cepat. Setidaknya, itu jauh lebih cepat daripada latihan tubuh manusia Luo Feng. Tangkap mereka, cepat. Seluruh villa tiba-tiba bergemuruh dan meledak menjadi kekacauan. Dengan mata telanjang, orang hanya bisa melihat gelombang kejut bersiul dan menyebar ke segala arah. Tidak hanya meratakan villa sepenuhnya, gang-gang distrik perumahan di sekitarnya juga tiba-tiba menerima sejumlah besar gelombang kejut yang menghancurkan dan meratakan area tersebut. Kembali selama serangan di halaman Danau Barat, halaman utama itu sendiri hanya beberapa kilometer persegi. Dan villa ini tidak sebesar itu. Ditambah lagi, selama waktu terakhir, semua serangan diarahkan ke kastil. Namun kali ini, sekelompok prajurit tingkat bintang 9 saling menyerang dengan serius, beberapa serangan dihindari dan secara alami mengenai dinding dan tanah. Tangkap orang berbaju merah itu. Tuo Leiwu menjadi seperti kilat, bergegas menuju langit. Dengan satu pandangan, dia bisa melihat jauh dan luas, seseorang berpakaian baju merah darah dengan 7 tanaman merambat terentang, melilit 7 orang. Tidak perlu mengirimku pergi. Sebuah kapal alam semesta tiba-tiba muncul di udara, pintu kabin terbuka dari sebelumnya, orang berpakaian baju merah darah membawa 7 orang dan dengan cepat memasuki kabin. Kapal semesta itu langsung menghilang. Mengenai kecepatan kapal semesta itu berkali-kali lipat lebih cepat daripada kapal bintang tingkat 9. Pancing mereka ke arah Samudra Pasifik, ini koordinatnya. Pada saat yang sama, Luo Feng mengirimkan perintah ke 8 komputer kuantum mini budak besar, di dalam kapal semesta. Para pemimpin dari 5 negara bernapas dengan cemas,
jelas bahwa kejadian sebelumnya terjadi terlalu cepat, tiba-tiba mereka terbungkus dalam daun tanaman rambat kontak awan, tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi terhadap apapun. Baju zirah kontak awan dengan cepat ditarik kembali, memperlihatkan wajah Luo Feng. Luo Feng, Tuan Luo Feng, para pemimpin negara semua tampak terkejut pada orang di hadapan mereka, diikuti dengan ekspresi kegembiraan dan kegembiraan, mereka mengerti bahwa mereka telah diselamatkan. Di samping mereka, Su Xin dan Luo Hua tampak lebih bahagia. Su Xin langsung berlari ke dada Luo Feng, memeluknya erat-erat, "Aku takut bahwa aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi, dan bahwa aku tidak akan pernah melihat Ping Ping dan Little Hai. Sekarang baik-baik saja, sayang." Luo Feng berkata dengan lembut. Mereka berpelukan sebentar sebelum Luo Feng melepaskannya. "Perhatian semuanya." Luo Feng menatap yang lain, "Aku masih punya urusan yang harus diselesaikan. Aku meminta kalian semua untuk menunggu di dalam kapal semesta untuk saat ini, di sini sangat aman." "Sobat, hati-hati," kata Luo Hua. Luo Feng tertawa sebelum mencubit pipi wajah mungil istrinya dengan lembut. Setelah itu, dia berbalik dan segera pergi, terbang keluar dari kabin. Di atas, Samudra Pasifik, Luo Feng mengangkat kepalanya untuk melihat kapal semesta di udara menghilang ke perbatasan langit. Sudah waktunya untuk benar-benar bertarung setidaknya sekali. Bajingan dari keluarga Nuolan San itu, mereka benar-benar menganggap bumi sebagai halaman belakang mereka, bermain dengan apapun yang mereka inginkan. Luo Feng melayang di udara, menatap jauh ke arah Amerika Selatan, tersenyum dingin sebelum terjun langsung ke lautan di bawah. Dengan percikan dan riak ombak yang memercik, Luo Feng memasuki dasar laut. Dunia internal Luo Feng, tanah luas yang diselimuti kabut emas, binatang bertanduk emas yang awalnya menempati tanah logam tiba-tiba menghilang, pada saat yang sama, seorang pria manusia muncul di dalamnya. Menurut teori, di dalam dunia internal ini, apakah itu logam atau daging dan darah manusia, saat mereka masuk, mereka akan segera hancur dan terbunuh. Dulu ketika binatang bertanduk emas menyerang, begitulah cara ia menelan markas pertempuran. Tingkat kekuatan dekomposisi ini, adalah kemampuan alami dari dunia internal. Ketika Luo Feng muncul, energi itu benar-benar bereaksi seolah-olah telah menemukan anaknya sendiri, melilit Luo Feng, sama sekali tidak menyakitinya. "Luo Feng, nanti, lanjutkan saja dan bunuh sesuka hatimu. Ketika aku membuat AI tambahan untuk bergabung ke dalam kapal itu, aku sudah menghubungkannya ke jaringan satelit bumi. Rekaman atau gambar apapun mengenai seluruh kejadian di laut ini akan segera dihapus. Santai saja, tidak akan ada seorang pun yang menemukan Anda." Untuk mengejar dan membantai, tim elit kecil keluarga Nuolan San yang sangat marah, telah mengejar 8 budak tingkat bintang 9 milik Luo Feng dengan gila-gilaan. Pertarungan jarak dekat mereka yang haus darah meluas hingga puluhan ribu km, namun kecepatan mereka terlalu cepat, setiap detik setara dengan 50 km, setelah beberapa menit bekerja, mereka telah bergegas dari Amerika Selatan ke tempat Luo Feng menyembunyikan dirinya. Hua-hua, lautan sedikit beriak, matahari sangat menyilaukan. "Bajingan, bajingan, bajingan." Tuo Leiwu meraung dengan amarah di dalam, belum lama ini, dia bahkan memberitahu leluhur kepala bahwa dia sangat yakin dengan jaminan. "Leluhur kepala, pasti tidak akan ada masalah, aku berani menjamin dengan nyawaku." Namun dalam sekejap mata, semua sanderanya dibawa pergi, bagaimana mungkin dia tidak marah? "Kejar dia dan bunuh dia." Mereka memiliki jumlah yang banyak, berhasil membunuh salah satu prajurit tingkat bintang 9 musuh, sementara mereka sendiri kehilangan seorang prajurit tingkat bintang 8. Tidak seorang pun dari kalian yang lolos. Mata Tuo Leiwu melotot. 15 prajurit tingkat bintang 9 mengejar 7 prajurit tingkat bintang 9. Prajurit tingkat bintang 9 terbang jauh di depan sementara 18 prajurit tingkat bintang 8 jelas lebih lambat sedikit, 26 prajurit tingkat bintang 7 bahkan lebih jauh di belakang. Dan tepat ketika Tuo Leiwu dan sekelompok prajurit tingkat bintang 9 baru saja terbang dari sisi lautan itu, lautan yang awalnya damai tiba-tiba meletus dan terbuka, hampir seperti makhluk hitam besar yang muncul dari dasar laut, secara bertahap, memperlihatkan bilah tajamnya, siluet yang seperti gunung besar. "Lihat, apa itu?" 18 prajurit tingkat bintang 8 mengejar dari belakang, mereka sangat waspada, sosok yang sangat besar, menyebabkan begitu banyak keributan, bagaimana mungkin mereka tidak menemukannya? Mengapa saya merasa itu menyerupai binatang yang menelan dari data?
Sekelompok anggota melihat dengan saksama. Binatang pemakan. Cepat lihat. Benar-benar mirip. Memang mirip, sisik di punggungnya bahkan memiliki ukiran emas. Kepalanya akan segera muncul. Binatang pemakan itu sangat penting, dibandingkan dengan mengejar para prajurit tingkat bintang 9 sebelumnya, itu tidak ada artinya lagi. Pada saat ini, sekelompok dari belakang, 26 prajurit tingkat bintang 7 akhirnya menyusul. Di bawah pengawasan ketat dari tim kecil elit keluarga Nuolan San yang mengambang di udara, di antara hantaman ombak, sebuah kepala yang sangat besar, hanya kepalanya saja yang lebih dari 100 meter besarnya, artinya, kepalanya saja lebih besar dari lapangan sepak bola SMA biasa di bumi. Bagian belakangnya yang besar dan luas, seperti gunung. Sangat besar. Namun, kelompok anggota elit ini, yang berasal dari alam semesta, telah mengalami banyak hal dan melihat banyak hal, semuanya sangat tenang. Huala, binatang besar ini akhirnya keluar dari permukaan air, lautan mencambuk seluruh tubuhnya yang bersisik hitam tajam, di bawah silau matahari, pantulannya sangat menyilaukan. Titik paling menarik dari kepalanya yang besar jelas, dua tanduk hitam yang menembus langit dan membuat orang gemetar, melilit tanduk itu dengan erat dan ukiran emas yang aneh, menyebabkan tanduk hitam itu tampak, sekilas, seperti berwarna emas. Sepasang pupil emas gelap yang besar, hampir seperti mata langit dan bumi. Sedingin es, brutal, dan buas. Binatang pemakan, salah satu anggota kelompok berteriak keras. Itu binatang pemakan, itu dia. Itu dia. Kelompok anggota elit keluarga Nuolan San, tidak ada dari mereka yang merasa takut, sebaliknya, mereka semua berteriak kegirangan. Cepat beritahu Kapten, cepat, ini terlalu bagus, binatang menelan ini ternyata masih hidup. Tuo Leiwu dan 15 pengawal Nuolan San lainnya masih terlibat dalam pengejaran. Mereka benar-benar berlari cepat. Tuo Leiwu sangat marah hingga giginya gatal, selain membunuh salah satu musuh di tengah kekacauan awal, dia tidak bisa membunuh satu pun selama pengejaran. Karena musuh memfokuskan semua kekuatan mereka untuk melarikan diri, untuk benar-benar bisa membunuh sambil mengejar itu sulit. Namun saat Tuo Leiwu memikirkan tentang jaminan yang dia buat terhadap leluhur kepala, dan bagaimana keadaannya sekarang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi lebih marah. Dudu, komputer kuantum di lengannya bergetar. Kapten, Kapten, itu binatang menelan yang hidup. Sebuah suara bersemangat bergema, bersamaan dengan itu, layar muncul dengan rekaman binatang bertanduk emas yang secara bertahap muncul dari dasar laut. Ya Tuhan, mata Tuo Leiwu membelalak lebar, pemandangan dari komputer kuantum membuat hati dan jiwanya bergetar, anggota lain tidak tahu tentang binatang bertanduk emas tetapi dia tahu. Itu adalah binatang bertanduk emas, garis keturunan paling elit di antara binatang luar angkasa. Saat ia dewasa, ia akan menjadi puncak penguasa sektor level 9. Mirip dengan makhluk abadi, sama tak terkalahkannya. Garis keturunan paling elit, ras yang hampir punah, jauh lebih sedikit daripada makhluk abadi dan prajurit. Ini adalah binatang bertanduk emas, dan ia masih bayi. Tuo Leiwu memiliki perasaan kagum, puncak legendaris dari binatang luar angkasa, binatang bertanduk emas adalah kehadiran kekuatan yang sebenarnya. Dengan gerakan kakinya yang ringan, lambaian ekornya, ia dapat mengikis lapisan-lapisan sebuah planet. Dengan kekuatan penuhnya, ia dapat dengan mudah menghancurkan seluruh planet. Ini adalah binatang bertanduk emas elit. Keberadaan puncak dari penguasa sektor. Cepat, tangkap dia. Tuo Leiwu mengamuk. Semuanya, berhenti mengejar, cepat, ikuti aku. Tuo Leiwu memberitahu 14 anggota lainnya melalui komputer AI dengan video, memberi perintah. Ada beberapa yang masih penasaran mengapa mereka berhenti, namun setelah melihat rekamannya, mereka semua menjadi bersemangat dan mulai berteriak, sangat bersemangat saat mereka berbalik dan terbang kembali. Udara di atas lautan, tangkap dia hidup-hidup. 18 prajurit tingkat bintang 8 dan 26 prajurit tingkat bintang 7, anggota kelompok itu sangat bersemangat. Binatang bertanduk emas yang perlahan muncul melihat ke atas dan mengamati yang tercepat dan yang di depan. Kelompok prajurit tingkat bintang 8, matanya dipenuhi dengan seutas niat membunuh. Ekor bersisik yang mengguncang bumi bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan menyapu udara, menuju 18 prajurit tingkat bintang 8, 9 di antaranya terkena ekornya, 5 orang pertama yang langsung terkena ekornya langsung terbelah, darah segar berceceran dengan anggota tubuh terlempar kemana-mana, 4 sisanya lumpuh atau rusak parah.
Jangan gunakan kekuatan untuk melawannya, gunakan keterampilan. Tubuhnya sangat besar, dalam ruang yang kecil, ia tidak akan bisa bereaksi secepat manusia. Anggota lainnya ketakutan sampai berkeringat dingin, masing-masing menjadi seperti ular guntur dengan gerakan yang sulit dilacak dan ditangkap. Ini memang titik lemah binatang bertanduk emas, saat Hong dan Dewa Guntur mengorbankan jiwa mereka dan menghadapi binatang bertanduk emas, mereka mengandalkan perawakan kecil dan refleks cepat mereka untuk menyerang. Namun, sebagai elit garis keturunan, binatang bertanduk emas juga memiliki metode untuk melengkapi kelemahannya, bahwa seluruh tubuhnya adalah senjata. Cakar, tanduk, ekor, sayap, hula, binatang bertanduk emas yang kecepatannya meledak, dengan kepakan sayapnya yang besar, sayapnya sepenuhnya tertutup sisik, di sisi-sisinya terdapat sisik yang sangat tajam dan menusuk, ketika kecepatan binatang itu meledak, dan sayapnya melambai dengan liar. Sayap yang disapu oleh sayap yang sangat besar itu langsung terpotong menjadi 3 bagian. Pertahanan sisiknya terlalu, seorang anggota berteriak keras, tubuhnya langsung terpotong-potong oleh cakar yang tajam dan sangat cepat, darah segar mengalir kemana-mana. Melarikan diri, dia terlalu kuat, dengan panjang ekor yang sebanding dengan seluruh tubuhnya, ekor bersisik itu berayun dengan ganas, seperti cambuk yang tiba-tiba menyapu 3 anggota, mengiris mereka hidup-hidup. Melawan lebih dari 10 prajurit tingkat bintang 9 akan agak merepotkan, namun melawan prajurit tingkat bintang 8 dan 7, bagi binatang bertanduk emas yang telah mencapai tingkat bintang 7, itu hanyalah pembantaian. Keempat cakarnya, mencakar dengan gegabah. 2 sayapnya melambai dengan gila, itu seperti 2 awan mendung yang menelan segalanya. Lambaian paling ekstrim dan tercepat masih ekornya. Saat ini, 18 prajurit tingkat bintang 8 semuanya terbunuh. Ya, binatang bertanduk emas sengaja bertujuan untuk membunuh semua prajurit tingkat bintang 8. Melarikan diri. Melarikan diri, cepat melarikan diri. Semua prajurit tingkat bintang 7 tertekan dan panik. Pada saat ini, mata binatang bertanduk emas itu memancarkan hawa nafsu dan kegilaan. Ia membuka mulutnya yang berdarah lebar, seketika, energi tak berbentuk menyelimuti ruang di sekitarnya, sepenuhnya mengelilingi para prajurit tingkat bintang 7 dari kelompok elit keluarga Nuolan San. Tubuh para anggota itu semua perlahan menyusut dan terbang ke mulut binatang bertanduk emas. Semakin dekat mereka ke mulutnya, semakin kecil tubuh mereka. Sampai pada titik di mana mereka tidak bisa mengecil lagi, mereka menghilang ke dalam lubang hitam di dalam mulut binatang bertanduk emas. Salah satu dari 3 kemampuan alaminya, menelan. Teknik menelan, adalah kemampuan alami yang digunakan untuk latihan, untuk menelan sejumlah besar logam ke dalam dunia internal, namun ia memiliki sifat menyerangnya sendiri, apapun yang lebih lemah dari dirinya, ia dapat langsung menelan dan membunuh. Bersendawa, binatang bertanduk emas itu tampak seperti cegukan, melihat lebih dari 10 sinar cahaya yang terbang cepat di atasnya, ia segera bergegas kembali ke lautan, hanya menyisakan kabut darah di sekelilingnya yang telah ia bunuh binatang menelan. Haha, binatang menelan yang hidup. Tuo Leiwu, Aheman, Abuluote, ketiga kapten berteriak kegirangan, anggota lainnya juga sangat bersemangat. Mereka sangat jelas tentang aturan keluarga Nuolan San, semakin besar jumlah pekerjaan yang dilakukan, tentu saja semakin besar hadiahnya. Jika mereka berhasil menangkap binatang menelan hidup-hidup, hadiahnya pasti akan mengejutkan. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Itu tidak benar. Tuo Leiwu tiba-tiba berhenti. Aheman, Abuluote, bawa anak buahmu dan kejar binatang menelan, aku akan datang sebentar lagi. Tuo Leiwu memberi perintah. Tenang saja, Aheman dan Abuluote membawa yang lain dan dengan cepat menghilang ke batas langit yang jauh. Tuo Leiwu melayang di udara, kesadarannya segera memasuki jaringan alam semesta virtual, mengirimkan pesan kepada atasannya. Tuan pula, binatang bertanduk emas tidak mati. Ia masih hidup, dan ia muncul kembali di bumi. Ini rekaman yang diambil dari anggota lainnya. Bersamaan dengan itu, ia mengirimkan rekaman tersebut. Setelah itu, Tuo Leiwu segera meninggalkan jaringan alam semesta virtual. Plop, tepat saat tubuh Tuo Leiwu terjun ke lautan, menciptakan gelombang yang meledak dari permukaan. Karena tubuhnya yang fisik dalam keadaan tidak sadar, secara alami ia jatuh langsung ke laut. Baiklah, aku sudah memberitahu keluarga. Sekarang, Tuo Leiwu melesat keluar dari laut dan terbang, menjilati bibirnya, kedua matanya berkilau hijau, sudah waktunya bagiku untuk bekerja. Menangkap binatang bertanduk emas hidup-hidup,
Hahaha. Tuo Leiwu berubah menjadi seberkas cahaya dan melaju dengan kecepatan yang mengejutkan, menerobos udara dan mengejar yang lain. Pada saat itu, Tuo Leiwu melihat, di depannya di tengah udara ada sekelompok penjaga Nuolan San mengenakan seragam tempur, penampilan mereka berbeda-beda, semuanya mengambang. Ada apa? Tuo Leiwu mengamuk, mengapa kau tidak mengejarnya? Kapten, Aheman dan Abu Luote menoleh untuk melihat, binatang pemakan di bawah air, kita bahkan tidak bisa melihatnya dengan mata kita. Namun, Kapten, tidakkah menurutmu tempat ini berbau darah? Bau darah. Tuo Leiwu mendengus. Prajurit tingkat bintang 9, baik dalam hal pendengaran, maupun indera penciuman, mereka semua jauh lebih mahir daripada orang biasa. Sambil mengendus dengan hati-hati, dia bisa mencium bau darah yang kuat di udara sekitar. Kami mencoba menghubungi anggota lain, tidak ada yang menjawab. Tidak ada jawaban sama sekali. Semua prajurit tingkat bintang 8 dan 7, semuanya sama. Aheman dan Abu Luote sangat serius. Hal ini membuat Tuo Leiwu terkejut, tidak ada kelompok lain yang menanggapi sama sekali. Ini terlalu gila. Orang harus tahu bahwa kedua kelompok itu hanya terpisah selama beberapa menit dan dalam waktu sesingkat itu, 44 anggota semuanya tewas. Tuo Leiwu bertanya pada dirinya sendiri, meskipun dia adalah 10 teratas di antara 8.000 pengawal Nuolan San yang kuat, untuk membunuh semua 44 anggota, meskipun mungkin, masih akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Binatang pemakan ini sekuat itu. Tuo Leiwu mengerutkan alisnya, menundukkan kepalanya untuk mengamati permukaan laut. Dengan penglihatannya, dia memang bisa melihat bayangan hitam di dasar-dasar laut. Di komputer AI Tuo Leiwu di lengannya berdering, lakukan pemindaian jarak jauh. Tuan, binatang angkasa di bawah ini berada di level bintang 7. Di sampingnya, sekelompok pengawal Nuolan San di udara saling melirik, berdiskusi dengan suara pelan. Sekitar 2000 meter di bawah permukaan. Hampir seperti gunung yang sangat besar, binatang bertanduk emas itu berbaring di dasar laut, panjang tubuhnya lebih dari 700 meter, panjang ekornya yang bersisik mendekati panjang tubuhnya. Itu benar, level bintang 7. Kembali ketika Luo Feng pertama kali meninggalkan bumi untuk menuju bintang naga, binatang bertanduk emas pada saat itu hanya level bintang 4. Menurut pelatihan rutin binatang bertanduk emas, 3 tingkat bintang pertama yang dijumlahkan diselesaikan dalam waktu 1,5 tahun. Tingkat bintang 4, 5, dan 6, untuk menembus setiap tingkat akan memerlukan waktu 2 tahun. Tingkat bintang 7, 8, dan 9, setiap tingkat akan memerlukan waktu 12 tahun. Untuk tingkat bintang agar dapat menembus ke tingkat alam semesta 1, sebenarnya akan memerlukan waktu lebih dari 50 tahun. Dulu ketika Luo Feng menjual pisau pemotong busur, dan kemudian menghabiskan hingga $1 miliar naga hitam untuk membeli sejumlah besar pengelompokan logam, efisiensi evolusinya meningkat menjadi 51 kali lipat. Setelah waktu itu, Luo Feng tetap tinggal di bumi dan berlatih lebih banyak lagi, ketika penjelajah alam semesta datang. 3 bulan kemudian, armada keluarga datang, dan kemudian pergi karena hukum kekaisaran, secara diam-diam meninggalkan sekelompok anggota elit untuk bekerja sebagai bajak laut luar angkasa dan melakukan pencarian mereka. 6 atau 7 hari kemudian, Luo Feng memulai pertempurannya dengan kelompok elit yang tersisa. Ini artinya, pengelompokan logam Luo Feng yang meningkatkan efisiensi evolusinya sebanyak 51 kali telah berlaku selama sekitar 4,5 bulan. 4,5 bulan, 51 kali kecepatan evolusi normal, lebih cepat dari evolusi biasa selama 19 tahun. Tingkat bintang 4 hingga 6, membutuhkan waktu 4 tahun. Tingkat 6 hingga 7 membutuhkan 12 tahun. Oleh karena itu, binatang bertanduk emas saat ini memang memiliki kekuatan tingkat bintang 7. Jika 2 atau 3 bulan kemudian, tubuh binatang bertanduk emas akan menjadi tingkat bintang 8. Binatang bertanduk emas tingkat bintang 7. Seberapa kuatkah itu? Orang harus tahu, mereka yang menerima pelatihan dan instruksi khusus, elit yang memiliki senjata roh yang kuat, akan mampu melawan musuh 2 hingga 3 tingkat di atas. Sama seperti Luo Feng yang dengan mudah mampu mengalahkan 3 hingga 4 level di atasnya, alasan utamanya tentu saja karena para prajurit bumi tidak memiliki sistem pelatihan, dan tidak memiliki senjata yang bagus. Diganggu oleh Luo Feng sama sekali bukan hal yang aneh. Di alam semesta yang luas, kekuatan dalam jumlah besar yang memelihara para elit,
mengalahkan 2 hingga 3 level di atas, itu adalah hal yang sangat normal. Dan binatang bertanduk emas. Jika itu adalah tingkat dan level yang sama, binatang bertanduk emas dapat dianggap tak terkalahkan. Hanya persentase atau peluang yang sangat kecil yang mungkin muncul, bahwa seseorang dengan tingkat dan level yang sama akan mampu mengalahkan kejeniusan mutlak binatang bertanduk emas. Itu akan menjadi monster yang mutlak dari suatu keberadaan. Kembali ketika binatang bertanduk emas hanya di level bintang 1. Hong dan Dewa Petir, yang keduanya dianggap tak terkalahkan di antara para penjelajah bintang dan memiliki domain mereka sendiri. Ketika mereka pertama kali memulai pengorbanan jiwa mereka sebenarnya bahkan tidak dapat menembus sisik binatang bertanduk emas. Itu hanya setelah Hong, yang telah mencapai level domain 2, melepaskan teknik terkuatnya sebelum dia berhasil menerobos. Bukan karena para prajurit tingkat bintang 1 sekuat itu, melainkan binatang bertanduk emas itu sendiri yang luar biasa kuat. Kembali ketika Luo Feng memulai pengorbanan jiwanya, menggunakan teknik rahasia planet Yunmo, melukai binatang bertanduk emas dengan parah dengan serangannya. Ia masih tidak memiliki cara untuk menembus pertahanan jiwa binatang bertanduk emas. Hanya karena jejak jiwa yang ditinggalkan gurunya di dalam dirinya yang dibakar dan menjadi serangannya yang akhirnya membuatnya berhasil menembus binatang bertanduk emas. Alasan mengapa hal itu begitu sulit saat itu hanyalah karena binatang bertanduk emas itu luar biasa kuat. Para jenius manusia dari alam semesta, ada prajurit tingkat bintang 7 yang dapat membunuh prajurit tingkat bintang 9 dalam pertarungan 1 lawan 1. Seekor binatang bertanduk emas tingkat bintang 7 melawan manusia tingkat bintang 7, 99,99% dari mereka dapat langsung ditelan dengan kemampuan alami dan dibunuh. Itu terlalu sederhana, melawan manusia tingkat bintang 8, itu tetap merupakan pembantaian total dengan kekuatan. Saat melawan manusia tingkat bintang 9, ia masih akan unggul, mampu membunuh 1 atau 2 dari mereka. Namun melawan sekelompok prajurit manusia tingkat bintang 9, itu memang masih menyusahkan. Hal terpenting adalah, di dalam kelompok prajurit manusia tingkat bintang 9 ini, ada prajurit yang sangat kuat, seperti Tuo Leiwu. Ia sendiri mampu melawan hingga 10 prajurit tingkat bintang 9 biasa. Tingkat dan level yang sama, kemampuan bertarung mereka masih sangat berbeda, oleh karena itu. Binatang bertanduk emas itu menenggelamkan dirinya di lautan, di sana, kekuatannya tidak terpengaruh. Namun, para penjaga Nuolan San akan sangat terpengaruh, di udara di atas lautan. Dengarkan perintahku, 3 tim kecil, akan menyerang secara bersamaan dari 3 arah. Aku tidak percaya bahwa binatang menelan tingkat bintang 7, melawan 15 dari kita para penjaga Nuolan San akan mampu menang. Mata hijau Tuo Leiwu tampak buas. Tangkap binatang menelan hidup-hidup. Aheman meraung. Ya, tangkap hidup-hidup. Abu Luote juga berteriak. Serang. Suara menggelegar Tuo Leiwu bergema. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. 3 tim kecil berubah menjadi seperti sinar cahaya berantai panjang, terjun langsung ke lautan. Dengan jarak 2000 meter, melawan rencana pertempuran tingkat ini, itu memang lelucon. Melolong, binatang bertanduk emas yang seperti gunung mengeluarkan teriakan kebahagiaan, mengangkat kepalanya, sepasang mata besar menatap 3 sinar cahaya yang menuju ke dasar laut dari atas. Gemuruh, ekornya yang besar seperti ular piton yang sangat besar, menembus lautan dan segera menyapu salah satu kelompok elit. Serang, pemimpin kelompok elit ini Aheman meraung. Pada saat itu, senjata biasa demi senjata diacungkan, mereka sangat melotot, diarahkan langsung ke ekor yang menyapu ke arah mereka. Senjata yang digunakan Aheman hanyalah senjata energi normal level 1. Ya, para penjaga Nuolan San semuanya dilengkapi dengan senjata energi, dan baju besi, senjata roh dan baju besi. Namun menurut pertempuran mereka kekuatan, penjaga Nuolan San yang normal hanya menggunakan senjata energi biasa yang sangat murah. Yang lebih kuat, seperti Aheman, Abu Luote, menggunakan senjata energi level 1, senjata itu sangat efektif dalam menambah kekuatan seseorang. Dan untuk Tuo Leiwu, elit absolut semacam ini, ia dialokasikan dengan senjata roh energi level 2 yang optimal yang memungkinkannya menggunakan kekuatannya secara maksimal. Gemuruh, ekor bersisik itu menyapu dengan ganas, menghantam 2 senjata energi, menghancurkannya sebelum menghilang. Tanganku mati rasa, itu benar-benar energi. Aheman berteriak dengan bangga, dan orang di balik semua perencanaan dan serangan,
Tuo Leiwu tidak bisa menahan senyum saat melihat situasinya, melawan musuh yang 2 level di bawahnya, meskipun itu adalah binatang bertanduk emas yang terkenal. Mereka memiliki tim yang terdiri dari 5 orang yang menyerang bersama. Jika ini pun tidak memungkinkan mereka untuk menang, maka itu akan terlalu gila. Kepung dan serang, perintah Tuo Leiwu. Ya, Aheman meraung dengan penuh semangat. Bunuh, mata Abu Luote berbinar. Hong, hong, hong. Kekacauan meletus dalam sekejap mata, 3 kelompok pengawal Nuolan dengan marah mengepung binatang bertanduk emas dan menyerang. Binatang bertanduk emas memang kuat, namun di bawah serangan yang terkoordinasi dengan baik dari ahli waris keluarga Nuolan San secara pribadi, 15 pengawal Nuolan San membuat binatang bertanduk emas tidak bisa berbuat apa-apa selain melawan. Binatang itu benar-benar tidak berdaya. Melolong, sebuah suara keras yang marah meraung. Ukiran emas pada tanduk hitam binatang bertanduk emas itu mulai bersinar, sangat menyilaukan, dan setelah itu, mengikuti aliran cahaya keemasan, mengalir melalui ukiran emas keempat cakar, ekor, dan sayapnya. Salah satu dari 3 kemampuan alami yang hebat, memperkuat. Bajingan ini sedang bermain dengan hidupnya sekarang. Teriak Aheman, jangan membunuhnya, kita harus menangkapnya hidup-hidup. Tuo Leiwu berteriak, gemuruh, cakarnya yang besar menghentak dengan ganas. Abu Luote dan kelompoknya mengacungkan senjata mereka dengan liar, gemuruh, dengan itu, binatang bertanduk emas itu menginjak 3 senjata energi dengan keras. Tubuh besar binatang bertanduk emas yang seperti gunung itu terhuyung-huyung, dan tim Abu Luote yang beranggotakan 5 orang segera terpisah setelah serangan itu. Di antara mereka 2 orang berteriak kesakitan dan memuntahkan darah segar. Tiba-tiba menjadi begitu kuat. Terlalu sakit. Aheman dan Abu Luote menatap dengan mata terbelalak, 2 tingkat di bawah mereka, dan ternyata ia bisa menangkis 5 prajurit manusia. Gemuruh, gemuruh. Peningkatan kekuatannya terlihat jelas setelah penguatannya, setiap cakar dan langkah yang diambilnya, setiap ayunan ekornya, setiap gelombang sayapnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ketiga tim kecil itu tidak lagi memiliki perasaan awal yang sama saat bermain game, sebaliknya, mereka mulai merasa kelelahan, kedua belah pihak terjebak dalam kebuntuan, imbang. Kapten, Aheman dan Abu Luote berteriak, setiap kata yang mereka teriakkan, mereka mengandalkan energi mentah untuk mengirimkannya. Teori di balik penggunaan energi mentah energi dasar untuk mengirimkan suara sangat sederhana. Itu mirip dengan memasukkan energi mentah ke dalam komunikasi saluran telepon, yang memungkinkan suara bergerak cepat ke lokasi yang diinginkan. Ini adalah trik yang biasa digunakan prajurit alam semesta. Adapun mereka yang memiliki energi roh, pembaca roh energi mentah, pejuang, mereka semua memiliki cara dan trik unik mereka sendiri. Mengirimkan suara dengan energi mentah hanyalah salah satunya. Mulai, mata Tuo Leiwu dipenuhi dengan kegembiraan, energi murni dan kuat dari tingkat bintang mengalir ke seluruh tubuhnya, bahkan melalui tangannya dan ke kapak perang itu. Dimengerti, Aheman dan Abu Luote juga menjadi bersemangat. Ya, mereka memulai teknik pamungkas mereka. Sangat sulit bagi ke-15 penjaga Nuolan San untuk sepenuhnya berkoordinasi dan melakukan serangan gabungan yang kuat. Namun, hanya 3 Tuo Leiwu, Aheman dan Abu Luote yang dapat bekerja sama untuk menghasilkan hasil terbaik, melepaskan serangan terkuat. Dan dengan bantuan Abu Luote dan Aheman, Tuo Leiwu sebagai bilahnya, mereka dapat melepaskan serangan yang menghancurkan. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. 3 sinar cahaya yang menyilaukan bergabung menjadi satu. Setelah itu, gambar kabur yang lebih mencolok dari kapak perang emas menebas ke arah binatang bertanduk emas. Melolong, binatang bertanduk emas tidak menghindar sama sekali, menggunakan cakarnya yang tajam dan kuat yang hampir seperti pilar langit untuk menginjak-injak dengan keras. Tuo Leiwu dan 2 orang lainnya tampaknya tidak peduli untuk menyerang di tempat lain, mungkin mereka khawatir akan membunuh binatang bertanduk emas, oleh karena itu mereka memilih untuk melawan kekuatan dengan kekuatan. Kapak perang emas itu saling beradu dengan cakarnya. Melolong, teriakan kesakitan yang marah bergema. Darah segar berceceran, sisik-sisik pada cakarnya telah terpotong, luka besar telah muncul di bawah daging cakarnya, hampir seperti cakarnya sendiri terpotong menjadi 2. Pertahanan sisik bajingan itu sangat kuat. Ayo kita lakukan beberapa kali lagi. Kita akan cukup melukainya sebelum menangkapnya hidup-hidup. Haha, ayo kita lakukan. Tuo Leiwu dan kapten lainnya sangat gembira, 12 penjaga Nuolan San lainnya yang lebih jauh berdiri di belakang menonton pertunjukan. Dan mata binatang bertanduk emas yang terluka itu berkedip karena kedinginan,
mulutnya terbuka sekali lagi, sebuah benda yang terbungkus gelembung energi terbang keluar. Itu adalah bilah pisau dari senjata yang rusak. Tidak, itu adalah senjata terkuat Luo Feng, pecahan esensi tembaga bibrida. Di bawah pengaruh kemampuan alami penguatan, dengan kekuatan ukiran emas misterius yang memperkuat kekuatannya, apakah itu kecepatan atau yang lainnya, bahkan serangannya dengan jiwanya telah meningkat pesat. Binatang bertanduk emas yang diperkuat ditambah dengan pecahan esensi tembaga bibrida, seberapa kuatkah itu? Siu 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 siu, esensi tembaga bibrida yang berputar menari-nari, seperti seberkas cahaya. Dalam sekejap, ia menyapu melewati Tuo Leiwu dan dua kapten lainnya. Mata Tuo Leiwu menatap tajam dan lebar, sinar cahaya kabur itu telah mencapai tepat di depannya. Helmnya yang keras dan kokoh segera teriris terbuka. Setelah itu, kedua kapten di samping juga teriris kepalanya, langsung binasa. Mereka mati. Ketiga kapten itu tewas dalam satu gerakan. Adegan ini menyebabkan 12 penjaga Nuolan San lainnya yang jauh menjadi sangat terkejut. Ya Tuhan, itu tidak mungkin. Cepat mundur. Salah satu penjaga Nuolan San berbalik untuk melarikan diri, yang lain terguncang kembali ke kenyataan. Tanpa ragu-ragu, mereka memilih untuk bubar dan melarikan diri. Siu 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 siu, sinar cahaya merah darah yang kabur, bergerak dengan kecepatan puncaknya. Itu jauh lebih cepat daripada kecepatan penjaga Nuolan San, membelok dalam sinar cahaya lengkung, seperti tanghulu permen Cina pada tongkat menembus kepala penjaga Nuolan San satu persatu. Kurang dari 0,001 detik telah berlalu dan kepala ke-12 penjaga Nuolan semuanya tertusuk, benar-benar dan benar-benar mati. Mata binatang bertanduk emas yang besar bagaikan gunung itu sedingin es, menyapu pandangannya melewati setiap tubuh, daging di bawah cakarnya sudah beregenerasi dengan cepat, pulih dengan cepat. Binatang bertanduk emas itu menghilang. Seorang pria berambut hitam mengenakan seragam tempur berwarna merah darah muncul di udara. Saat tubuh besar binatang bertanduk emas itu tiba-tiba menghilang, sejumlah besar air laut di sekitarnya mulai mengalir deras kembali untuk mengisi ruang itu. Menurutku percobaan itu bisa dianggap berhasil. Kekuatan binatang bertanduk emas, akhirnya aku bisa memahaminya dengan baik dalam pikiranku. Di bawah pengaruh penguatan yang dipadukan dengan senjata terkuat, pecahan esensi tembaga bibrida, itu memang luar biasa kuat. Luo Feng memikirkan banyak skenario dan ide, sebelum memerintahkan dengan pikirannya, Babata, saat kita kembali, mari kita kamuflase dan tutupi esensi tembaga bibrida, buat tidak dapat dikenali sebagai esensi tembaga bibrida. Setelah menyelesaikan perintahnya, Luo Feng, yang masih berada di dalam air, menatap sekeliling tubuh para penjaga Nuolan San, bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Sebelum pertempuran dimulai, hasilnya sudah diputuskan. Di dalam alam semesta virtual, Pula dengan gembira dan penuh hormat berdiri di depan layar, di atasnya, terdapat 3 kepala asli keluarga Nuolan San. Leluhur kepala Nuolan San, yang mengenakan seragam pertempuran hijau tua, memiliki nyala api kegembiraan di matanya, itu hidup. Bayi binatang bertanduk emas itu benar-benar hidup. Kau yakin? Ya, aku yakin. Ini adalah rekaman yang baru saja dikirim Tuo Leiwu dan kelompoknya, tolong lihat kepala leluhur. Pula menjawab dengan keras. Rekaman itu diputar. Nuolan San dan 2 kepala lainnya menatap tajam. Ya, itu binatang bertanduk emas, 2 tanduk. Melihat panjang tanduknya, seharusnya sekitar level bintang 7. Nuolan San mengangguk, binatang bertanduk emas level bintang 7, 15 penjaga Nuolan San yang menggabungkan kekuatan pasti memiliki keuntungan. Kepala leluhur, Yuke dan Dewen, 2 kepala lainnya, menatap kepala leluhur. Dewen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah penjaga Nuolan San memiliki kesempatan untuk menangkapnya hidup-hidup. Ada harapan. Nuolan San mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dengan banyak tekanan, dia masih merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ya Tuhan, ini adalah binatang bertanduk emas, garis keturunan elit di alam semesta, jumlahnya bahkan lebih kecil dari makhluk abadi. Satu bayi binatang bertanduk emas, bahkan makhluk abadi akan memperjuangkannya. Dia, Nuolan San, seorang level semesta 9, dianggap sebagai orang yang cukup terkemuka di semesta, dia benar-benar berharap untuk memperoleh bayi binatang bertanduk emas. Itu terlalu sulit dipercaya. Oh, jika kita berhasil mendapatkan binatang bertanduk emas, dengan gelar prajurit kapak perangku, aku dapat menjual bayi itu melalui Kolosseum kapak perang, mendapatkan hadiah yang tidak dapat dipercaya.
Nuolan San telah memikirkan cara untuk menghadapi bayi binatang bertanduk emas. Bagi orang biasa, harta karun semacam ini hanya akan membawa bahaya bagi dirinya sendiri. Bahkan seorang prajurit level semesta akan kesulitan menangani bayi binatang bertanduk emas. Namun, Nuolan San memiliki metode amannya sendiri. Segera hubungi semua anggota di bumi. Saya ingin menanyai mereka secara pribadi, kata Nuolan San. Pula segera mulai menghubungi 60 anggota di bumi. Tidak, mengapa tidak ada yang menjawab? Bahkan jika mereka terlibat dalam pertempuran dengan binatang bertanduk emas, anggota tingkat bintang 7 dan 8 seharusnya tidak perlu berpartisipasi, kan? Diam, leluhur kepala Nuolan San mendengus pelan. Detik demi detik berlalu, ketiga kepala dan pula semua menunggu dengan cemas. 5 menit, 10 menit, 15 menit, ekspresi di wajah leluhur kepala berangsur-angsur berubah dari menahan kegembiraannya, menjadi mengerutkan alisnya, dan kemudian menjadi lebih buruk seiring berjalannya waktu, menjadi pucat kemudian dan akhirnya tanpa ekspresi, matanya tampak siap melahap siapapun. Jangan repot-repot, mereka sudah mati, mereka semua sudah mati, kata Nuolan San. Dua kepala lainnya dan ekspresi pula sangat buruk. Ya, mereka mengerti, orang-orang itu semua sudah mati. Permintaan panggilan pula tidak akan pernah diabaikan oleh orang-orang itu, mereka tidak akan berani untuk tidak menjawab. Kedua, bahkan jika mereka terlibat dalam menangkap binatang bertanduk emas hidup-hidup, anggota bintang level 7 dan 8 tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran sama sekali, dan mereka bahkan tidak menjawab. Ini berarti bahwa anggota bintang level 7 dan 8 semuanya mati. Adapun kelompok penjaga Nuolan bintang level 9, bahkan jika mereka terlibat dalam pertempuran. Pertempuran antara yang kuat biasanya sangat singkat. Waktu yang begitu lama telah berlalu tanpa ada yang menjawab, jelas. Mereka semua mati. Rencana mereka kali ini telah gagal. Di dalam bidang bintang Black Dragon Mountain yang luas, di antara lebih dari 500 negara, ada satu elit. Kekaisaran Kalo, kekaisaran ini memiliki wilayah 26 galaksi. Orang harus tahu, banyak kekaisaran tingkat rendah alam semesta yang lebih kecil dan lebih lemah hanya memiliki 2 galaksi. Kekaisaran Silver Blue adalah salah satu yang lebih besar dan lebih kuat. Di dalam kekaisaran Kalo, ada planet yang terkenal, bintang kabut es. Bintang kabut es adalah sarang lama keluarga Nuolan San. Lebih dari 3.000 penjaga Nuolan berkumpul di sana, bersama dengan 30.000 penjaga Ice Mist. Persyaratan untuk diterima menjadi penjaga Ice Mist adalah seseorang harus mencapai level bintang. Artinya, seluruh planet memiliki puluhan ribu prajurit level bintang. Level kekuatan ini sungguh mengerikan. Keluarga ketiga Kekaisaran Kalo, untuk dianggap sebagai yang terkuat ketiga, itu tidak hanya berdasarkan Nuolan San saja, tidak peduli seberapa kuat Nuolan San, dia hanyalah satu orang. Seseorang harus bergantung pada pasukan besar di bawahnya. Untuk berada tepat di atas lebih dari 1000 planet kehidupan, menggunakan level bintang dari pasukannya, di dalam puluhan ribu planet kehidupan di sekitarnya, kekuatan keluarga Nuolan San adalah yang terkuat di galaksi itu. Angin dingin menderu. Bintang kabut es terkenal dengan iklimnya yang dingin, di wilayah paling utara yang tak berpenghuni dan tandus, terdapat sebuah gunung hitam, suhunya di sini bahkan lebih dingin dan mengejutkan daripada bagian planet lainnya. Dua siluet manusia menembus langit dan menuju ke gunung hitam, salah satu dari keduanya memiliki telinga runcing, dia adalah anggota keluarga Nuolan San. Yang lainnya mengenakan jubah hitam, samar-samar di dahinya terdapat tanduk kecil melengkung halus. Keduanya terbang langsung ke salah satu gua di dalam gunung hitam. Jauh di dalam gua, mengenakan seragam tempur hijau tua, seorang pria yang seluruh tubuhnya memancarkan udara dingin duduk bersila dengan tenang di atas batu hitam. Leluhur kepala, guru, keduanya membungkuk dengan hormat. Dewen, Baikalo, pria yang duduk bersila itu membuka matanya pelan, menatap keduanya, tatapannya mengandung rasa kelembutan. Kalian berdua tahu situasinya, target kalian adalah bumi. Target pertama adalah kapal automaton itu. Mengenai bayi binatang bertanduk emas, mari kita serahkan pada keberuntungan. Kepala leluhur, kita masih punya harapan untuk menangkap bayi binatang itu. Kata Dewen. Tidak, kepala leluhur Nuolan San menggelengkan kepalanya sedikit, kecerdasan binatang bertanduk emas sangat tinggi, sangat licik dan setelah mengalami bahaya, ada kemungkinan persentase yang sangat tinggi bahwa ia akan meninggalkan bumi. Ia menjelajahi alam semesta,
dan kalian berdua akan membutuhkan setidaknya 2 tahun untuk mencapai bumi. Tanpa target, bagaimana kalian akan menemukannya? Bagaimana kalian akan menemukan target di dalam alam semesta? Keduanya terdiam. Teruskan, bawa kembali kapal otomaton itu. Mengenai binatang bertanduk emas, mari kita serahkan pada keberuntungan. Kepala leluhur Nuolan San berkata, "Ya, kepala leluhur, guru." Kedua prajurit tingkat alam semesta itu menurut dengan hormat. Di dalam alam semesta virtual, di sudut bar yang bising, Luo Feng duduk dengan mata terpejam. "Luo Feng, aku sudah memesannya. Aku sudah memesan sejumlah besar barang yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan planet, satelit pertahanan, ketika saatnya tiba, seluruh area tata surya akan menjadi sistem keamanan yang sangat aman dan ketat. Jika kapal-kapal alam semesta itu muncul di dalam tata surya, kita pasti akan segera menemukannya." Mendengar kata-kata itu dari Babata, Luo Feng merasa puas. Krisis kali ini akhirnya dihindari. Dari Susin dan yang lainnya yang disandera, dia tahu bahwa kelompok orang ini memiliki jumlah awal 84 kapten. Salah satu tim telah pergi dan menuju koordinat di dalam alam semesta seperti yang disarankan Luo Feng. 3 kelompok lainnya dibunuh oleh Luo Feng. Adapun satu tim yang tersisa, Luo Feng tidak menganggap mereka sebagai ancaman, namun, dia tidak berani ceroboh. Bumi sudah cukup menderita karena teknologinya yang rendah. Oleh karena itu, Luo Feng ingin membeli satu set lengkap sistem pertahanan planet. Hal-hal semacam ini sangat mahal. Planet-planet normal di alam semesta biasanya hanya memasang sistem pertahanan planet kelas rendah, sementara Luo Feng memilih kelas tertinggi. Itu akan dipasang di seluruh tata surya. Seluruh tata surya akan diawasi. Ini adalah sesuatu yang mirip dengan apa yang akan dilakukan oleh Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Sistem penyamaran kapal-kapal itu, bahkan tidak akan dapat menyembunyikan diri dan akan benar-benar terlihat. Juga, saya ingin memasang beberapa sistem pengawasan keamanan di sekitar lubang cacing itu. Saat sebuah kapal terbang melewati lubang cacing, saya ingin tahu secepat mungkin. Luo Feng berkata, keluarga Nuolan San mungkin tidak akan menyerah. Tenang saja, saya sudah memikirkannya sejak lama. Babata berteriak, semuanya dipersiapkan dengan baik. Bumi sudah keluar dari masalah tetapi masih tidak aman. Ketika sistem pertahanan planet sudah siap, saat itulah Luo Feng bisa sedikit bersantai. Adapun keluarga Nuolan San, bahkan jika mereka benar-benar mengirim orang lain, mereka masih akan tiba dalam waktu 2 tahun 8 bulan. Kakak ketiga, Hong dan Dewa Petir memasuki bar, langsung berjalan menuju Luo Feng. Sebelumnya, keduanya sudah diberitahu oleh Luo Feng. Mereka tahu bahwa krisis telah dihindari dan waktu serta tempat pertemuan telah diatur oleh Luo Feng. Luo Feng mendongak dan terkejut, kedua kakak laki-lakinya merasa agak berbeda dari sebelumnya. Kemana kalian berdua pergi? Kalian merasa agak berbeda dari sebelumnya. Luo Feng curiga. Haha, sudah kubilang, kakak ketiga sangat sensitif, dia pasti akan menyadarinya. Dewa Petir tertawa. Aku bahkan berpikir bahwa perasaanku salah. Luo Feng menatap keduanya dengan rasa ingin tahu. Benar, kita pergi ke tempat yang sangat istimewa. Hong juga tertawa. Tempat apa? Luo Feng penasaran. Hong dan Dewa Petir saling melirik. Jangan membuatku penasaran. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. Hong tersenyum, mengucapkan satu suku kata pada satu waktu, Kill.ing. Field. Luo Feng mengernyitkan alisnya dengan curiga, bergumam pada dirinya sendiri, Killing Field. Ladang pembantaian, tempat seperti apa itu? Tanya Luo Feng. Itu tempat yang bagus. Dewa Petir sengaja bersikap misterius. Setelah mengunjunginya sekali saja, kau akan terpikat. Hong juga menimpali, tidak mengungkapkan rincian apapun. Suara yang jelas dan tegas terdengar, lapangan pembantaian, adalah tempat pelatihan khusus bagi para petarung dan pembaca roh. Di sana, lawan manapun yang ingin kau hadapi, mereka dapat mewujudkannya. Pertarungan kelompok, 1 lawan 1, bertempur melawan penguasa sektor, ladang pembantaian dapat memenuhi semua keinginanmu, tentu saja biaya penggunaan hariannya sangat tinggi. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir menoleh, orang yang berbicara adalah Babata, yang berada di bahu Luo Feng. Luo Feng, suara itu bergema di benak Luo Feng, ladang pembantaian juga ada dalam rencanaku untuk pelatihanmu. Sebenarnya aku ingin memberitahumu tentang itu saat kau memperoleh rekening bank gurumu. Namun,
kau begitu sibuk berurusan dengan armada keluarga Nuolan San dan tidak punya waktu untuk benar-benar mengunjungi ladang pembantaian. Pergilah sekarang, itu tempat yang cukup bagus. Untuk dipuji oleh Babata sebagai orang yang cukup bagus. Ayo pergi, kita akan pergi melihatnya sekarang. Luo Feng tidak dapat menahannya lagi. Aku tahu saudara ketiga tidak akan bisa menunggu lebih lama lagi. Dewa petir mengangkat minumannya dan meneguknya, ketiganya membayar tagihan dan segera meninggalkan bar. Pulau Black Dragon Mountain di dalam jagat maya sangat luas, oleh karena itu, Departemen Internal Pulau telah menyiapkan jalur transportasi untuk perjalanan, sesuai dengan jarak yang dibutuhkan, seseorang harus membayar jumlah yang berbeda. Perjalanan di dalam pulau itu sendiri tidak mahal, namun jika seseorang ingin melakukan perjalanan dari Pulau Black Dragon Mountain ke Kekaisaran Ganwu, harganya sangat mengejutkan. Pulau Black Dragon Mountain, ladang pembantaian. Wow, hampir seperti lautan darah yang meluap, setetes darah di latar belakang adalah yang paling menarik perhatian, seluruh aula ditelan oleh latar belakang ini. Aula itu luas, membentang melampaui apa yang bisa dilihat seseorang dengan satu pandangan. Orang-orang di dalam aula itu tampak jarang, namun itu hanya karena aula itu sendiri ukurannya mirip dengan sebuah kota, oleh karena itu, jumlah total orang di dalamnya seharusnya masih puluhan ribu. Di medan pembantaian, biayanya mahal, bagi seseorang sepertiku, suatu hari akan membutuhkan $1 juta naga hitam, atau $700 Ganwu. Hong berkata dengan lembut, semahal itu. Luo Feng terkejut. Untuk planet biasa seperti bintang Bailan, orang terkaya biasanya hanya memiliki sekitar $100 juta naga hitam. Itu berarti bahwa orang-orang terkaya di planet ini tidak memiliki dana untuk membiarkan anak-anak mereka sendiri berlatih di medan pembantaian. Bagaimanapun, $100 juta naga hitam hanya cukup untuk penggunaan 100 hari, tidak mengherankan bahwa tidak banyak orang di sini. Kakak ketiga, kamu adalah bintang level 1, harganya bahkan lebih tinggi. Hong berkata dengan lembut, benar, dan pembaca roh bahkan lebih mahal daripada petarung. Dewa petir berkata di sampingnya, aku membutuhkan $2 juta naga hitam sehari. Kamu sebagai pembaca roh, aku sudah memeriksa, akan membutuhkan $5 juta naga hitam, atau $3.500 Ganwu. Itu terlalu gila. Luo Feng benar-benar tercengang. Juga, semakin tinggi kamu naik, semakin kuat kamu, harga per hari juga akan semakin mengejutkan. Dewa petir berkata dengan lembut. Jika seorang prajurit penguasa sektor datang ke sini, jumlah uang yang dibutuhkan per hari, aku yakin bagi kita akan menjadi angka surgawi. Harganya tinggi, sungguh lelucon, itu sama sekali tidak tinggi. Suara Babata bergema di benak Luo Feng, untuk bisa memberimu musuh dalam bentuk apapun, bahkan sampai ke titik di mana teknik ruang angkasa, senjata roh, del semuanya berada dalam genggamanmu, di mana kau bisa menemukan lingkungan seperti itu. Tempat ini, dibuat khusus untuk keluarga, sekte, kelompok, dan kekuatan kekaisaran alam semesta untuk melatih para elit mereka. Ini adalah tempat pelatihan yang sangat bagus. Luo Feng sedikit menganggukkan kepalanya. Hubungkan rekening bankmu. Dewa petir berkata, dengan begitu, biayanya bisa langsung dipotong dari rekening bankmu. Mengerti, kemana aku harus melakukannya? Tanya Luo Feng. Ikuti aku. Di bawah bimbingan Hong dan Dewa petir, Luo Feng pergi ke meja depan untuk menangani penyambungan akunnya. Di ujung aula, ada banyak jalur. Setiap jalur yang kau ambil akan membawamu langsung ke ruang medan pembantaian pribadimu sendiri. Dewa petir berkata dengan lembut, musuh apapun yang ingin kau sesuaikan, silakan dan lakukan. Dari sini, kami tidak bisa mengikutimu lagi. Hong tertawa. Luo Feng mengangguk. Selama percakapan mereka, Luo Feng telah melihat banyak orang mengikuti jalan setapak yang dalam, di antara mereka ada banyak tentara bayaran alam semesta. Luo Feng bahkan melihat satu tentara bayaran bintang 2 alam semesta. Ini memang penampakan langka di tempat seperti Pulau Gunung Naga Hitam, namun di sini di medan pembantaian, itu tampak sering terjadi. Juga, apakah kau melihat lelaki tua di sana? Dewa petir berkata dengan lembut. Luo Feng menoleh untuk melihat. Memang ada seorang lelaki tua berkulit hijau, kepala penuh kerutan, dia menyipitkan matanya duduk di kursi, santai dan nyaman. Di sampingnya ada beberapa orang lain yang sedang beristirahat tetapi tidak ada yang berani mengganggu lelaki itu. Dari sudut pandang manusia bumi, penampilan lelaki ini merusak pemandangan, namun dia memiliki perasaan misterius yang menenangkan dan menyejukkan orang lain.
Dia disebut Menluo, pria yang bertanggung jawab atas medan pembantaian di divisi Pulau Gunung Naga Hitam. Dewa Petir berkata dengan lembut, kita pernah menonton pertunjukan yang bagus sebelumnya. Orang tua ini menyerang dan menguliahi dua tentara bayaran alam semesta, dan kedua tentara bayaran itu bahkan tidak berani membantahnya. Luo Feng terkejut. Di alam semesta virtual, bahkan jika kamu adalah makhluk abadi, kamu tidak dapat membunuh siapapun di alam semesta virtual. Bagaimanapun, ini adalah jaringan. Oleh karena itu, bahkan jika kamu adalah tokoh terkemuka, orang-orang yang menghormatimu akan memberimu muka. Jika mereka tidak menghormatimu, mereka tidak peduli. Mampu membuat dua tentara bayaran alam semesta terdiam dan takut untuk membantah, memang aneh. Hehe, orang tua berkulit hijau di kejauhan melihat ke arah Luo Feng dan kelompoknya, sambil tertawa. Sial, Luo Feng dan dua lainnya terkejut. Dia mendengarnya, lupakan saja, cepatlah masuk ke ruang medan pembantaian. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir mengikuti jalan yang berbeda dan masuk jauh ke dalam. Saat dia berjalan, ruang di sekelilingnya tiba-tiba berubah drastis. Ini adalah langit yang luas dan lapang. Luo Feng berdiri di atas sebuah batu, sebuah buku emas muncul di tangannya. Buku itu tampak terbuat dari logam. Membalik halaman dari buku itu, Luo Feng langsung mengerti. Ini adalah ruang medan pembantaian. Babata, kirimkan permintaan, aku ingin 1000 prajurit Star Traveler level 9 sebagai lawanku. Mata Luo Feng berkilau dengan kilatan merah, menjilati bibirnya, aku sudah menahannya terlalu lama. Saatnya untuk melampiaskannya sedikit. Setelah dirasuki, Luo Feng telah merasakan kepedihan haus darah dan niat membunuh, yang menggerogoti jiwanya untuk waktu yang lama. Luo Feng telah menolak selama ini. Tidak masalah. Luo Feng, aku telah menetapkan medan perang sebagai gurun, 1000 lawan menggunakan senjata energi normal, yang telah kamu pilih adalah senjata level 3, pesawat ulang-alik terbang dan satu set seragam pertempuran level 2. Babata berkata, aku sudah mengirim permintaan. Selama itu adalah senjata di alam semesta, 99,99% dari waktu, medan pembantaian akan mampu menyediakannya. Gemuruh, ruang medan pembantaian mulai berubah. Langit awal menghilang, sekelilingnya berubah menjadi padang pasir yang luas. Luo Feng berdiri di atas pasir, mengenakan seragam tempur merah darah, di depannya melayang pesawat ulang-alik terbang. Pada saat yang sama di langit yang jauh, siluet samar para pejuang berpakaian seragam tempur putih yang mengelas senjata yang berbeda muncul. Bunuh, bunuh dia, pasukan pejuang yang agung berteriak, semuanya melotot dan bergegas menuju Luo Feng. Luo Feng memperlihatkan senyum dari dalam. Huhuhu, pesawat ulang-alik terbang segera terpisah menjadi 30 bilah. Bilah pisau kecil yang sangat tipis, 30 bilah ini sedikit menjauh dan secara alami mulai membentuk struktur ikan todak. Pada saat yang sama, setiap bilah bersinar dengan benang emas. Benang ini terjalin melalui setiap bilah, membentuk ikan todak yang sangat mirip manusia. Bentuk kedua dari Soaring Shuttle, formasi ikan todak. Gemuruh, pasukan 1000 petarung yang kuat menyerbu masuk. Hampir seperti awan gelap yang menyelimuti tekanan, menekan ke arah Luo Feng. Luo Feng melesat ke langit, langsung menuju ke seluruh kelompok petarung. Kemanapun ikan todak emas itu pergi, akan ada hujan darah. Namun, pasukan petarung yang besar itu tampaknya sama sekali tidak peduli dengan kerugian mereka, dengan marah mengepung Luo Feng dan menyerang. Menit demi menit berlalu, tak ada satupun petarung yang mundur, hingga petarung terakhir tertusuk hujan darah, jatuh dari langit dan pertarungan berakhir. Berlumuran darah segar, Luo Feng berdiri di tanah gurun, menghela napas lega, itu jauh lebih baik. Setiap hari kau menahan semua niat membunuh itu, seiring berjalannya waktu, batin dan hatimu akan semakin sulit untuk melawan. Hingga akhirnya, seluruh keberadaanmu akan menjadi gila. Seluruh pembunuhan yang baru saja kau lakukan, memungkinkanmu untuk melampiaskannya. Aku akan terkejut jika kau tidak merasa lebih baik. Babata, ini efek samping dari kerasukan. Luo Feng tak berdaya. Sebelum kerasukan, Luo Feng sudah mampu membunuh tanpa ragu-ragu. Namun, itu tidak seburuk itu, tak terelakkan. Ada rasa haus darah dan dorongan untuk membunuh di dalam dirinya. Tingkat haus darah ini sepenuhnya tertanam dalam tulang-tulangnya. Setiap binatang bertanduk emas dikenal karena kebrutalan dan kebiadabannya. Jiwa manusia Luo Feng hanya bisa menekan dengan paksa, dan tidak bisa membubarkan niat membunuh itu. Kau mengeluh setelah mendapat tawaran.
kata Babata dengan nada meremehkan. Haha, Luo Feng menatap tubuhnya sendiri, jika kau tidak menyiapkan set seragam tempur level 2 ini untukku, aku khawatir aku sudah mati sekarang. Bagi 1000 lawan Star Traveler level 9 untuk membunuh satu Star level 1 sebenarnya sangat mudah. Meskipun kesadaran Luo Feng sangat kuat, kekuatan dan penggunaan senjata rohnya mengejutkan, namun ia masih akan menerima beberapa pukulan besar, ia harus bergantung pada seragam pertempuran untuk mengurangi lebih dari setengah dampak dan kerusakan. Menekan tahun-tahun haus darah dan niat membunuh, melepaskan dan melampiaskan semuanya sekarang. Pertama kali, membantai 1000 pejuang Star Traveler level 9. Kedua kalinya, ia bertarung melawan 10 pejuang Star level 1, akhirnya membunuh 8 dari mereka dan meninggal karena luka parahnya sendiri. Ketiga kalinya, Luo Feng langsung menjadikan Dewa Petir sebagai lawannya, seorang Star level 1 dengan domain 1 lapis, menggunakan senjata energi level 2, baju perang level 2, hasilnya, Luo Feng benar-benar dibunuh oleh Dewa Petir. Luo Feng tahu dari ini bahwa satu-satunya alasan ia lebih kuat dari Dewa Petir sebelumnya adalah karena senjata rohnya. Memberikan Dewa Petir senjata energi level 2 mengakibatkan kekalahannya sendiri. Keempat kalinya, Luo Feng menempatkan Hong sebagai lawannya. Sebanyak 98 pertempuran, setelah itu, Luo Feng merasakan kelelahan yang luar biasa. Pada saat yang sama, rasa kegembiraan yang luar biasa, rasanya menyenangkan. Dia tidak pernah mengalami kegembiraan seperti itu dalam pertempuran sepanjang hidupnya, mampu memilih lawannya dan menyesuaikan kekuatan mereka. Apakah kamu lelah sekarang? Babata menatap Luo Feng yang sedang berbaring di pasir. Luo Feng, karena kamu telah menyelesaikan pertempuranmu, aku akan memberitahumu penggunaan medan pembantaian yang paling penting. Biaya penggunaan tempat ini sangat tinggi. Hanya satu hari membutuhkan $3.500 Ganwu. Seorang pembaca roh tingkat alam semesta 1 akan membutuhkan $350.000 Ganwu. Seorang penguasa domain tingkat 1 akan membutuhkan $35 juta Ganwu dan seorang pembaca roh penguasa sektor tingkat 1 akan membutuhkan $3,5 miliar Ganwu. Tahukah kamu mengapa harganya begitu mahal? Mengapa bahkan dengan harga ini para penguasa sektor masih datang? Luo Feng tercengang. Penguasa sektor, bergabung dengan kekaisaran yang kuat, mampu menerima seluruh medan bintang sebagai wilayahnya, mampu membangun dunianya sendiri, $3,5 miliar Ganwu pasti terjangkau. Tetapi tidak ada seorang pun yang bodoh. Medan pembantaian itu pasti harus memiliki hadiah yang sepadan agar dapat menarik mereka. Kau, dan bahkan Hong dan Dewa Petir, masih belum mengetahui aspek terpenting dari medan pembantaian. Babata berkata dengan bangga sambil mengangkat kepalanya.